Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau ibadah. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dan sepanjang kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini sebagaimana kami ada Tuhan oleh karena berkat kemurahan dan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kehendak Tuhan kami akan ibadah. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau bangkit berdiri, kita baca ayat hafalan kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-88 sampai 89. Pada hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Puji nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah namanya. Bila kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Sungguh menyembah namanya. Terima kasih saat kami menyembah Bapa. Haleluya. Saat ku menyembah
Bagaimana keadaannya hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin, puji nama Tuhan. Selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya, kita akan pujikan Ku Diberi Kuasa. Haleluya.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai ibadah kami saat pagi hari Tuhan, dari awal hingga akhir hari Tuhan. Kami sudah memuji dan menaikkan nama Tuhan. Kiranya pujian kami boleh dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saja Tuhan akan berikan persembahan pada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau sucikan kuduskan tangan kami Tuhan, dan persembahan kami Tuhan boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap menjalankan persembahan. Haleluya. Amin. hati dan pikiran kita untuk dapat boleh siap menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian karena terlalu besar kasih setia Tuhan, bukti kasih Tuhan yang luar biasa, yang menerima dan gantikan dengan nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudari Sri Rani saya juga berapa firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, menikmati kasih-Mu yang besar, menikmati hadirat-Mu yang melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami senantiasa boleh ya Tuhan berada di dalam lingkup kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan kiranya ya Tuhan Engkau memberkati hati, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu yang disampaikan Tuhan, dan kami boleh senantiasa taat akan perintah-Mu. Kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami boleh senantiasa memuliakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari ya Bapa, hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Engkau yang melingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas lidah bibirnya Tuhan. Dan Engkau yang berkata-kata sendiri kepada setiap kami Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin mengenal akan Engkau secara pribadi, dan ya Tuhan kami boleh semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Kristus Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita mengenal sekaligus kita masuk di dalam kebenaran yang Tuhan siapkan buat kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapatkan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan belajar tentang pelajaran dari Yesus di kolam Bethesda. Saudara, Yesus pergi kemanapun dia adalah karena kehendak Bapa. Firman Allah mencatat tidak pernah Kristus Yesus pergi atas maunya sendiri. Itu sebab firman Allah berkata bahwa Yesus hanya melakukan kehendak dari Bapanya. Hubungan ini diperlihatkan oleh Kristus sekaligus disaksikan oleh Kristus kepada semua orang. Kenapa? Sebab hubungan ini adalah hubungan yang harusnya terjadi antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Tuhan. Dan Kristus mensaksikan hubungannya dengan Bapa karena dosa sudah merajalela dan begitu meresahkan penciptanya. Itu sebab Yesus sang pencipta itu hadir. Dan pada waktu dia di kolam Bethesda, di sana ada pelajaran dari Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam kitab suci ini orang Kristen banyak sekali belajar kebenaran. Salah satu kunci mengenal kebenaran di dalam kitab suci ini adalah Kristus, adalah Yesus. Dan pada waktu kita belajar Yesus, Yesus memperkenalkan dirinya. Itu kunci saudara mengerti kebenaran. Itu kunci saudara menjalani hidup dengan kualitas kebenaran. Itu adalah satu kehidupan sejati. Karena hidup yang sementara bisa berakhir di dalam kekekalan. Karena Yesus mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, manusia di bumi ini yang 8 miliar banyaknya, manusia yang banyak macam pekerjaannya, bahkan manusia yang di dalam tubuhnya masih ada keinginan-keinginan yang begitu mengerikan itu. Kebenaran itu hadir untuk apa saudara? Menyelamatkan manusia yang begitu berharga dicipta Tuhan. Supaya apa? Supaya kebenaran ini menciptakan satu kehidupan. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu membuat kita punya rem yang begitu pakem. Satu rem dikatakan pakem ketika lihat bahaya. Dia injak dan dia benar-benar merasakan berhenti sebelum menyentuh bahaya itu. Itulah firman Allah. Firman Allah diberikan karena apa? Karena Kristus tahu manusia yang ada dalam dosa ini begitu bahaya dibiarkan saja hidup mengalir tanpa ada kebenaran. Maka kebenaran itu tinggal lewat Kristus Yesus yang berkata, biarlah kamu tinggal di dalam aku. Itu kuncinya. Yesus diperkenalkan, Yesus memperkenalkan dirinya, dan Yesus mengajarkan. Dan firman-Ku, firman dari surga, tinggal di dalam kamu. Karena Yesus sadar firman ini yang membuat
Apa yang dirasakan bahaya dari seks bebas? Penyakit yang belum ada obatnya. Ya, orang kena AIDS ketika terdengar Anda terkena AIDS. Saudara, tidak ada obat. Tetapi bukan itu firman Allah berkata, bukan takut dengan penyakitnya, tapi firman Allah mengajar itulah dosa. Penyakit itu adalah buah dari dosa. Itu adalah dosa yang diingatkan sehingga manusia sebelum kebablasan, sebelum ingin, maka firman tinggal. Firman punya rem, pakem, dan luar biasa. Saudara, setiap orang punya pengalaman yang beda-beda menerima Kristus. Ada orang di awal bisa kenal Kristus, puji Tuhan. Ada orang setelah sekian puluh tahun. Bahkan ada orang yang diizinkan menjelang kematian dia menerima Kristus Yesus. Tidak ada yang salah. Bahkan Alkitab sendiri mengajarkan pada waktu kamu menjadi Kristen, mengenal Kristus, Rasul Paulus berbicara dengan keyakinan roh. Di kitab Korintus dia bersaksi, aku tidak mau tahu urusan apapun dengan dunia. Urusanku adalah apa? Mengabarkan Yesus Kristus yang penting bagi manusia. Dia nggak mau urusan apapun. Waktu di Korintus ada perpecahan, ada perkelahian. Dia hanya berkata, aku tidak mau urusan dunia ini, tapi satu urusanku, aku harus beritakan Kristus Yesus dengan keyakinan roh. Sebab kenapa? Sebab Yesus berkata dalam Injil Yohanes 8, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu tinggal. Itu firman. Firman itu beroperasi lewat Kristus Yesus. Kristus diberikan. Firman beroperasi dengan begitu luar biasa. Dan orang yang mengikut Yesus, karena firman-Nya tinggal di dalam dia, kegelapan ditawarkan. Sebagai bentuk apa? Dunia ini ada dua hal yang penting. Ada pencobaan, karena iblis ingin jatuhkan saudara. Tapi Yesus berkata, yang tinggal di dalam aku punya firman, kalahkan pencobaan itu. Buat iblis malu karena engkau punya firman. Tapi ada yang kedua, ada yang nama ujian, meningkatkan iman kita, ditingkatkan oleh Kristus. Kristus berikan ujian, karena Kristus gak mau menjatuhkan, tapi Kristus mau saudara meningkat. Orang yang diuji meningkat, di situ kesaksian tentang Kristus begitu luar biasa. Dampak orang yang diuji Tuhan lolos dari ujian Tuhan, karena Kristus mau apa? Ada kesaksian yang begitu berdampak dari anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Diserambi-serambi di kolam Bethesda, Yesus hadir di sini. Ada apa? Ada anugerah yang diberikan oleh orang yang sakit 38 tahun lamanya. Itulah anugerah. Saudara, dia menunggu di kolam Bethesda, tidak disebut berapa lama, tetapi yang disebut adalah sakitnya 38 tahun tidak sembuh. Dan dia ambil keputusan pergi ke kolam Bethesda. Sebab di Bethesda itu artinya rumah belas kasihan. Ada kolam yang entah berapa kali dalam 1 tahun tidak disebutkan. Tapi ketika airnya itu goncang karena malaikat Tuhan turun, orang yang turun ke kolam itu yang pertama kali akan sembuh apapun penyakitnya. Luar biasa. Malaikat Tuhan pun hadir. Itu sebab kitab Ibrani, Rasul Paulus memberikan satu kesaksian. Apa? Saling mengasihi. Berilah pertolongan kepada sesamamu.
Sebab kamu tidak tahu, yang kamu tolong itu juga adalah malaikat Tuhan yang datang melihat bagaimana hidup kita. Ya, ada orang yang kita nggak ngerti, tapi kita tolong. Itu diambil dari kitab Kejadian. Waktu Abraham duduk di depan kemah, datang 3 orang. Abraham nggak tahu. Abraham mengambil tepung yang terbaik, hewan terbaik, menyuguhkan kepada tamu itu. Tamu itu adalah malaikat yang memberi kabar baik pada Abraham. Dari kitab suci ini kita belajar dalam hidup kita yang warna-warni, dan hari ini memang penuh dengan kesukaran. Tapi hidup manusia itu penting, berharga. Jangan pernah selewatkan hidup yang paling berharga di bumi ini. Kenapa, saudara? Sebab Alkitab mencatat hidup kita detik demi detik ini ada kualitas Allah di dalamnya. Karena waktu itu manusia nggak tahu, tapi Alkitab memberitahu di dalam waktu ada kairos Tuhan. Waktu di dalam Alkitab bicara kronos, artinya bicara detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Tetapi kairos di antara hidup manusia, Allah berikan namanya kesempatan kepada manusia. Kesempatan yang paling penting diberikan kepada manusia adalah apa? Allah memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Itu kairos. Ada orang dalam hidup ini, mungkin karena dia gak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi Allah kasih kairos. Ada orang di dalam kitab Korintus, dia berkata, kalau engkau menikah berbeda dengan keagamaan. Di situ Paulus katakan, engkau yang percaya kepada Kristus membimbing mereka yang tidak dalam Kristus. Kenapa? Allah kadang kasih kairos. Bukan berarti Alkitab berkata untuk tahu kairos menikahlah dengan orang yang tidak mengenal Kristus, tidak. Tapi Alkitab juga berkata menikah itu keputusan penting hidupmu, ada firman atau tidak. Sebab ketika ada firman, maka firman berkuasa di dalam hidupmu. Tetapi Tuhan juga beri kesempatan dalam hidup yang tidak mudah ketika saudara punya pasangan yang tidak seimbang. Tapi dikasih kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk saudara sebagai orang percaya mendidik, membimbing dalam ajaran. Yesus datang. Kenapa? Karena Yesus ditentukan Bapa, kamu nanti ke bumi. Salah satu dari sekian 3,5 tahun namanya datang ke kolam Bethesda. Ada seorang yang sakit, dia gak bisa jalan 38 tahun. Lalu Yesus datang, dan Yesus mencari di antara 5 serafim itu. Yesus ketemu itu orang. Dia datang ke orang itu. Di dalam, kalau saudara melihat ayat yang ke-6, di sana respon dari Kristus Yesus pada waktu dia hadir di bumi ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, Kristus itu hadir. Dia melihat karena dia diberi tahu oleh Bapa. Dia melihat setiap bumi ini dan dia tahu setiap keadaan.
tapi anugerah itu kedaulatan Tuhan. Anugerah itu milik Tuhan dan dia berjalan di dalam anugerah. Ada banyak yang sakit, tetapi anugerah itu datang kepada 38 tahun itu. Dia datang dan perkataan Kristus berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, kita tahu orang ini sakit, tetapi anugerah itu berkata, maukah engkau sembuh? Memang sakit, lumpuh, sembuh artinya berjalan. Tapi di dalam perkataan Yesus, anugerah itu sembuh, bukan sekedar dia berjalan lagi. Makanya kita belajar dari anugerah Kristus. Kita belajar dari pelajaran Yesus. Yesus datang, Yesus melihat, Yesus tahu, dan Yesus punya perkataan yang mudah dicerna manusia. Orang sembuh adalah bebas dari sakit. Tapi anugerah Tuhan, sembuh itu bukan bebas dari sakit. Dengan kata lain, anugerah mau berkata, sembuh saja dari sakit itu belum cukup. Anugerah Yesus mau berkata, sembuh saja dari penderitaan di bumi itu belum cukup. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yang sakit 38 tahun berkata, di dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Tidak ada orang yang menolong. Ayat ini bisa berkata, keadaannya tidak bisa bayar orang menolong dia. Ternyata banyak orang dibayar untuk apa? Mengusung orang. Kalau goncang, cepat-cepat dilempar ke air. Dan orang ini selama menunggu, dia tidak punya apa-apa untuk membuat orang lain mau mengangkat bumi. Berbeda dengan 4 orang yang mengusung orang lumpuh, lalu dia naik ke atas atap, bongkar atap. Itu bicara gereja. Tapi ayat ini, dosa membuat tidak ada satupun bisa menolong manusia. Tidak ada manusia yang bisa tolong dengan sakit yang namanya dosa itu. Dikatakan tidak ada seorang pun. Dan yang kedua, kalau aku berusaha, aku sudah kedahuluan. Tidak ada orang yang bisa. Dan usaha orang pun tidak ada yang bisa untuk melakukannya. Itu dosa. Karena itu Yesus datang ke Betesda dengan murid-muridnya, bahkan disaksikan banyak orang yang ingin sembuh. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Sebab itu kalau Anda hari ini bisa menjadi orang Kristen, beribadah kepada Tuhan, anugerah itu luar biasa. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan untuk ketika kita menjadi milik Kristus. Walaupun setiap kita kondisinya beda satu dengan yang lain, tetapi Kristus mau ada yang penting daripada kondisi kita hari ini. Yaitu apa? Yaitu hidup yang sejati itu diberikan di dalam hidup kita. Hidup sejati itu bisa menopang. Maka di dalam kitab Alkitab mengatakan, setiap kelemahan kita yang paling berat pun ditopang karena kita mengenal kesejatian hidup. Kita mengenal Yesus yang sudah berikan keselamatan, berikan yang lebih
mungkin bisa diberi manusia, tapi diberi Kristus tinggal di dalam hidup kita, yaitu hidup yang kekal yang sejati. Sehingga ketika kita memiliki ini, kita jalani hidup ini dengan iman. Dan kita menjalani iman. Orang punya macam pekerjaan. Iman di dalam keluarga, iman di dalam pekerjaan, iman di dalam relasi, iman di dalam apapun. Sehingga semua orang berbudaya firman Allah. Kenapa? Karena sudah yakin selamat. Maka yang dikerjakan, hidup rumah tangga, dipikir tidak ada goncangan. Kalau tidak ada goncangan, tidak mungkin firman Allah mencapai. Tetapi karena kita sudah diselamatkan Kristus, maka firman Allah itu ada tinggal, dan kita merealisasikan, dan kita menunjukkan kalau Kristus sudah menyelamatkan kita. Maka kita dalam relasi rumah tangga biasa ada ribut, biasa ada pertengkaran, biasa ada gesekan, luar biasa saudara dalam rumah tangga. Tetapi Alkitab memberi kita kehidupan sejati. Boleh ada gesekan, boleh ada demikian, boleh ada, tetapi lakukan kebenaran Kristus Yesus. Jangan ikuti dunia, karena dunia ingin merusak kehidupan yang sejati. Saudara bekerja, firman Allah bahwa saudara bekerja dengan keras tapi jujur. Bukan kerasnya saja yang dipentingkan, bukan yang giatnya yang dipentingkan, tapi nilai firman Allah juga dipentingkan. Di dalam giat keras, tapi ada nilai kejujuran, ada nilai keadilan, ada nilai kebenaran. Sehingga apa? Sehingga dalam dunia kerja itu saudara kita lihat dosa di mana-mana dalam dunia bekerja. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dalam bekerja berbeda. Kenapa? Anugerah Tuhan itu menghampiri. Aku menyelamatkan engkau karena engkau akan dibuat berbeda dengan dunia ini. Untuk apa aku berbeda Tuhan? Alkitab dalam Kisah 1 ayat ke-8, Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Kamu menjadi saksiku. Saudara, apa yang kita kerjakan kalau tidak benar, Yerusalem kita sakit. Ya, ketika saya tidak benar, ketidakbenaran itu bisa mengkamiri anak-anak saya. Ragi itu kecil, tapi Alkitab katakan, tapi dia bisa mengkamiri seluruh adonan. Saya tidak jujur, anak tidak tahu, istri bisa saya sembunyikan, tetapi kebenaran ini berkata bahwa itu mengkamiri, sehingga kita tak kaget. Ada orang berkata, aku tidak ajarin, bisa sendiri. Mengkamiri kebenaran firman Allah itu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan berkata lewat anugerah. Anugerah itu bukan sekaligus aku sudah jadi Kristen dan selamat, dah mau urusan apa saja, enggak saudara. Tapi justru karena menerima anugerah Tuhan, hidup kita dipimpin di dalam segala kebenaran yang begitu luar biasa. Jujur itu musuh dunia, tetapi iman mengalahkan dunia. Jujur dibenci orang dunia, tetapi jujur menjadi kesaksian bagi dunia yang bobrok hari ini. Ya, itulah kita dipanggil Tuhan, menerima anugerah. Yesus datang 38 tahun dia menang. Dia dihampiri Yesus tepat waktunya. Ada apa? Karena Allah beri anugerah. Paulus
Dia seorang pembunuh, penjahat. Tapi dia bersaksi di tengah dalam Damsyik. Allah panggil saya. Allah bikin mata saya buta. Allah mendengarkan suaranya. Kenapa kamu menyiksa aku? Paulus berkata, siapa yang aku siksa? Yesus. Aku Yesus yang kau siksa. Banyak orang-orangku kau siksa. Banyak anak-anak Tuhan kau penjarakan. Banyak orang-orang benar beribadah kau bikin ibadah mereka hancur. Di tengah perjalanan Yesus datang kepadanya. Sehingga Paulus bersaksi dalam kitab Filipi, aku tidak menangkap, tapi aku ditangkap Kristus Yesus. Saudara sudah percaya kepada Yesus. Dan entah masih berapa banyak lagi yang mau ditangkap Kristus Yesus, saya tidak tahu. Tapi orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, jangan biarkan anugerah ini menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Karena pelajaran penting di dalam kitab Timotius. Kenapa? Akan banyak orang murtad lalu mengikuti ajaran setan-setan. Kita berdoa, kita punya iman, aku tidak murtad Tuhan. Tetapi pengalaman hidup yang menyakitkan ini, pengalaman hidup yang punya teman baik tapi menyakitimu, pendamping hidup yang baik menyakitimu, orang-orang yang harusnya berbuat adil tapi tidak adil kepada kita, tahu kita benar tapi orang katakan kamu salah. Inilah satu kehidupan yang keras yang menguji, mencoba kita kekristenan yang berharga, yang punya anugerah Tuhan. Dari situlah rasul-rasul ini berkhotbah. Dia berkata, dunia ini memang tidak adil, tetapi tetap hidup di dalam kebenaran Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Maukah engkau sembuh? Dia berkata, tidak ada orang yang turun ke sana membopong saya. Kalau saya usaha, saya selalu kedahuluan. Tidak ada jalan. Tapi anugerah Kristus berkata, coba perhatikan ayat 8. Yesus berkata, Yesus tahu tidak ada jalan untuk orang ini. Tapi Kristus berkata demikian. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Itu kata-kata tidak mungkin diucapkan manusia di hadapan orang yang tidak bisa jalan. Dia berani berkata demikian. Tidak ada. Tapi Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia menurut Bapa, pergi ke sana, katakan perkataan anugerah ini kepada orang yang selama ini sudah tidak pernah ada jalan. Dia sudah katakan dengan yang benar, tidak ada orang yang bisa aku bayar untuk mengangkat ke kolam. Aku kalau berusaha sendiri kalah Tuhan, nggak ada jalan. Tapi anugerah, walaupun menunggu 38 tahun, dia mendengar satu suara yang luar biasa. Kata-katanya Yesus sama, bangun, angkat tilangmu, berjalan. Mana ada yang bisa? Tapi perhatikan ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Yesus beri anugerah yang begitu berarti. Kenapa? Karena orang ini sudah putus asa, tapi tetap setia. Kenapa? Pengen sembuh. Tidak ada jalan, tapi tetap ingin sembuh. Tidak ada orang yang peduli, tapi tetap ingin sembuh. Kekekalan, perhatikan semangat orang ini. 38 tahun menunggu.
Kristus datang dengan kata-kata yang baru selama 38 tahun. Selama di kata-katanya, aduh, kalah lagi, aduh, tidak ada yang tolong. Sudah tidak ada kata-kata itu anugerah. Anugerah ada perkataan yang tidak dilupa seumur hidup. Kenapa? Karena begitu membekas. Sebab itu perkataan dari Kristus membuat manusia sendiri. Sehingga dia katakan, bangun, angkat tilapmu, berjalan. Apa maksud ayat ini? Apa maksud kata-kata ini? Yesaya sudah menuliskan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Bapak Gembala senang sekali dengan ayat ini. Senang karena ini firman. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Bersama-sama kita berkata, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesus itu adalah Logos yang jadi manusia, menyuarakan kebenaran yang ada dalam dirinya sendiri. Berkata, bangun, angkat tilam, berjalan. Kata-kata itu tidak kembali dengan sia-sia. Anugerah itu bicara apa, saudara? Firman itu tidak pernah sia-sia tinggal dalam hidup kita. Kenapa? Karena ia melaksanakan kehendak. Firman Allah itu jelaskan lengkap. Arti tidak sia-sia setiap kalimat firman Allah. Kenapa? Karena kata-kata itu asal dari kehendak. Lalu hebatnya kehendak Tuhan itu apa? Akan berhasil dalam yang disuruhkan. Firman Allah mencatat hebat. Itu sebab anugerah itu bicara apa? Anugerah itu bicara firman berkarya, hidup tidak sia-sia. Firman mengendaki hidupnya tidak sia-sia. Firman membuat kehendak Tuhan berhasil di dalam hidupnya. Berhasil apa? Sembuh. Itu separuh jalan dalam hidupnya, dalam anugerah. Sebab sembuh bukan segala-galanya. Sembuh dari lumpuh bukan segala-galanya. Walaupun manusia tidak bisa sembuhkan, tapi Yesus sembuhkan. Lumpuh sembuh berjalan bukan segala-galanya. Kenapa? Karena firman mau tuntun satu persatu perjalanan. Saudara ingat kata Paulus, kita diselamatkan, status anugerah, kita berjalan, akan diselamatkan, kita hadapi ujian cobaan, tetap ikut Yesus, sedang diselamatkan, dan kita menuju dan kembali akan diselamatkan. Satu kata-kata yang dalam step by step, saudara, begitu luar biasa. Hari ini tidak ada seorang pun mengerti kenapa kita hampir setahun terbatas dengan COVID-19. Bahkan saudara di media sosial, bagi orang Kristen sudah ngerti, ada banyak kekristenan melarang saudara jangan mau divaksin. Ada chip itu milik antikristus. Milik antikris. Saudara, tanda itu diberikan karena apa? Antikristus sudah dinyatakan. Jadi orang Kristen hari ini menghadapi kekacauan. Ilmu manusia itu banyak, saudara, luar biasa. Tapi saudara dikasih firman, ngerti firman. Itu vaksin bukan antikris. Antikris belum dinyatakan. Kecuali hari ini antikris sudah menyatakan dirinya, aku antikris. Saudara, berapa banyak komunitas Kristen ngomong Donald Trump itu antikristus. Tapi sekarang balik, seandainya tetap dia
Amerika tidak menggolkan pernikahan sejenis? Dari mana dia ngomong antikris, sekarang kecewa, harusnya dia jadi presiden lagi. Sehingga kenapa undang-undang pernikahan sejenis tidak digolkan. Bahkan ada induk dari undang-undang berkata, setiap hamba Tuhan yang menolak memberkati pernikahan sejenis, dia berhak dilaporkan ke pengadilan. Saudara, itu sebab orang pada tafsir kamu sendiri. Petrus berkata, jangan menafsirkan kebenaran menurut semaunya sendiri. Sehingga banyak orang hari ini dikatakan ini gak boleh, ini ada antikristus, lambang antikristus. Kok dia tahu? Antikristus belum dinyatakan. Roh antikristus ada. Roh antikristus itu siapa? Roh antikristus satu, tidak setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka itu roh antikristus. Yang kedua, bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia. Itu roh antikristus. Jelas itu. Kalau memang semua ini menuju ke sistem antikristus. Iya, dengan ada barcode, dengan ada chip yang dari keras masuk di handphone sampai chip yang sangat bentuk cair liquid. Manusia bingung kok bisa dalam bentuk liquid. Manusia pintar, tapi itu adalah menuju ke sana. Tapi sebelum ke sana, gereja Tuhan bersaksi firman Allah tentang kebenaran Tuhan supaya imannya tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Hari ini marak video-video rapture. Ya kan, sudah lihat pengangkatan di gereja. Ada dua versi. Di gereja ada pendetanya keangkat, jemaatnya keangkat, ada yang enggak. Tapi ada versi yang lain, jemaatnya yang terangkat dan yang enggak, pendetanya enggak terangkat juga, saudara. Marak sekali tentang rapture. Sehingga orang Kristen adalah bukan orang yang ikuti fenomena lalu saudara ikut Tuhan karena fenomena. Tapi kekristenan adalah kita ikut Tuhan, ikut firman-Nya, sehingga kita berjalan mantap menjadi orang Kristen. Firman itu tidak sia-sia, itu anugerah. Ayub mencatat begini, Ayub 42 ayat yang kedua. Dia juga mencatat tentang anugerah. Orang lumpuh itu terima anugerah. Aku tahu, berarti dia pernah tidak tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Anugerah itu apa? Memberi kita tahu tentang apa, saudara? Tentang Allah punya rencana yang tidak gagal. Lalu bagaimana caranya? Ayat yang kelima kita baca. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Anugerah itu artinya apa? Saudara diberi kepercayaan sehingga anugerah itu saudara bisa memandang sendiri Sang Juru Selamat Yesus Kristus di dalam hidupnya ini. Lewat apa? Bisa memandang Yesus lewat ajarannya tetap teguh berdiri di dalamnya. Lewat tetap hidup seperti firman Allah. Itu dia ada, dia memandang sendiri. Jangan jadi Kristen ikut-ikut kata orang, ikut-ikut fenomena. Tapi satu pengalaman pribadi, saudara, kalau berkaca hanya kembali kita tanpa berjuang pribadi mengenal Kristus, alami Kristus, kita nggak akan bisa pandang itu Kristus
dengan pengalaman pribadi. Sebab itu anugerah memungkinkan kita firman tidak sia-sia, berhasil apa? Tahu siapa Kristus ini dalam hidupnya, karena dia pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 14. Paulus pertegas dalam Efesus 5 ayat 14. Saudara perhatikan, Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Anugerah firman-Nya dulu berhasil dalam hidup kita, sehingga kita punya pengalaman. Aku tahu engkau, mataku sendiri memandang engkau. Lalu itu apa, saudara? Paulus katakan, Kristus bercahaya di dalam kamu. Kristus menguasai hidup kamu. Dari sinilah anugerah itu luar biasa. Itu sebab perkataan Yesus, maukah engkau sembuh? Sakit itu baru separuh jalan. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang kelima. Saudara perhatikan, Yohanes pasal yang kelima, ayat 12 dan 13 berkata begini. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalan? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak, ke tempat orang banyak di tempat itu. Orang tanya, aku tidak bisa jalan, kamu yang boleh enggak? Ada orang yang berkata kepadamu, bangun, angkat dan berjalan. Siapa orang itu? Dikatakan, aku tidak tahu. Sembuh saja. Itu sebabnya ayat ini begitu luar biasa. Siapa aku tidak tahu. Karena Yesus mau tunggu. Setelah sembuh, dia kemana? Tuhan, kalau saudara baca di Lukas 17, ada 10 orang kusta, 1 Samaria. Yesus berkata, pergi ke kota, pertunjukan kamu sembuh. Semua pergi ke tengah jalan sembuh. 1 orang namanya Samaria. Orang Samaria ketika sembuh, dia rem. Kenapa? Dia balik kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan tunggu di tempat semula. Kenapa? Karena Tuhan mau tahu setelah sembuh kemana dia. Setelah sembuh dia balik, dia datang, Tuhan beruntung, terima kasih kau sembuhkan. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 yang aku sembuhkan, tapi cuma 1 yang datang. Kemana yang 9 lainnya? Saudara cari Yesus mau sembuh saja. Ada yang lebih penting dari sembuh jasmani. Itu sebabnya mari kita baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dia di mana, saudara? Dalam bait Allah. Kemana orang itu setelah Yesus sembuhkan? Ditanya orang, aku nggak tahu di mana. Tapi Yesus ke bait Allah karena dia tahu pesan dari Bapa. Setelah itu kamu pergi ke bait Allah. Dan benar, di bait Allah Yesus bertemu dengan dia. Orang ini tahu ini orang yang berkata itu, dan dia sama-sama di bait Allah. Kemana setelah kita sembuh? Ketika hidup kita sudah enak, ketika hidup kita tidak susah, ketika hidup kita mungkin menikmati dunia. Dia katakan, dia ada di bait Allah. Baru Yesus selesaikan anugerahnya. Dia berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat
dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Anugerah disempurnakan. Setelah dia sembuh, dia datang, dia cari Tuhan, dan dia ketemu Tuhan, dan Tuhan sempurnakan. Dikatakan, kamu sudah sembuh sakitmu, tapi ingat baik-baik ini yang penting, jangan berbuat dosa. Kenapa saudara? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Apa sih yang buruk? Saya mau bacakan sebagai ayat terakhir, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, dan dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah kemana? Dari dalam maut ke dalam hidup. Anugerah itu adalah hidup yang kekal. Anugerah itu saudara tidak dihukum. Hukuman yang paling mengerikan bukan hukuman di bumi, tapi hukuman ketika selesai bumi. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Maut itu hukuman yang paling bahaya. Itu sebab jangan berbuat dosa, jangan hamartia, hidupmu jangan melenceng lagi. Melenceng dari mana? Dari firman Tuhan. Itulah anugerah yang luar biasa. Mari selama kita masih hidup, kita datang kepada Yesus. Daud, dia pernah berkata, Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, lihat jalanku, apakah aku tetap di dalam jalanmu atau tidak. Anugerah itu bicara bagaimana kita selalu bertanggung jawab dengan hidup kita, dengan keluarga kita. Sudahkah aku tanggung jawab dengan keluarga? Dalam bekerja, saudara bertanggung jawab dengan cara Tuhan. Jangan ikuti cara dunia. Cara dunia itu macam-macam. Jangan ikuti firman Allah, sehingga kita tanggung jawab kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada Ia mendengarkan setiap suara dan firman. Lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Saudara baca ayat yang 15 ayat 16. Orang yang keluar dari bait Allah, dia datang sama orang yang tanya, kamu mau tahu siapa yang sembuhkan aku? Yang sembuhkan aku, Yesus. Ditanya tidak tahu, tapi karena dia cari tahu, dia sudah sembuh, dia ke bait Allah, dia bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia menceritakan Yesus inilah yang sudah rubah hidup. Dia sudah sembuhkan aku, dan dia katakan aku supaya jangan buat dosa lagi. Mungkin dia sering judi, mungkin dia sering meracun, mungkin dia sering berbuat dosa, tapi sejak ketemu Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia hidup. Kiranya Tuhan tolong kita menjadi anak-anak Tuhan, belajar dari tolak Bethesda. Yesus beri anugerah yang sempurna dan luar biasa. Rawat keselamatan kita. Mari kita siapkan roti anggur, musik worship singing. Setelah kita perjamuan Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Saudara sudah baca warta jemaat walaupun lewat WhatsApp. Kita doa buat gereja Indonesia, Jawa Tengah, Seragen. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama secara komunitas ini
bersama-sama Tuhan di akhir perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri siapkan perjamuan Karya terbesar jalan hidupku mengenalmu yang selamatkanku yang ku miliki dan ku Terima kasih buat tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur cawan-cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan minum aku di dalam Yesus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat Kristus Yesus. Terima kasih buat salib, buat nyawa yang sudah diberikan, sehingga kami boleh bangkit kembali, kami boleh bangun kembali, sehingga Kristus bersinar dalam hidup kami. Dunia yang semakin gelap, tapi terang Tuhan bersinar atas kami. Firman itu tidak pernah sia-sia, kehendak Allah itu tidak pernah sia-sia. Dia berhasil sudah dilakukan karena iman kami berjalan mengarungi dunia ini untuk kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyaklah di hadapan umat Tuhan mereka yang baru terlepas dari sakit penyakit, mereka yang terlepas dari kehidupan himpitan dunia, mereka yang hadapi tentang masa depan mereka, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam hidup ini Tuhan. Kemana kami berlari? Kami punya Yesus yang berkata bahwa Engkau jalan kebenaran dan hidup. Hidup kami menemukan hidup. Hidup kami temukan jalan hanya karena Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersama-sama pagi hari ini saudara, naikkan doa buat gereja, naikkan doa buat Indonesia, buat Jawa Tengah, buat Sragen bersama-sama. Dan menit-menit ke depan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa buat gereja, karena gereja didirikan di atas dasar, karena gereja menyuarakan kebenaran dalam dunia ini, karena gereja menghadirkan Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan nyata di dalam dunia ini, sehingga keberadaan kami Tuhan menghancurkan praktek-praktek kegelapan, menghancurkan hal-hal yang Tuhan tidak senang ada dalam hidup kami, sehingga gereja boleh berjalan di atas kebenaran. Anak-anak Tuhan semakin mencari Tuhan, semakin iman mereka tumbuh dewasa menyenangkan hati Tuhan. Pakailah anak-anak, perlengkapilah mereka di tempat kerja menjadi berkat. Dimanapun mereka diutus Tuhan, di sana Kristus Yesus bercahaya atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat bangsa kami, tolonglah bangsa Indonesia. Kami berdoa yang terbaik buat pimpinan bangsa kami. Berkati pimpinan bangsa kami. Pakai pimpinan bangsa kami untuk membuat bangsa ini mengalami Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong program vaksin yang masih terus berjalan, sehingga boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, dan menyelesaikan yang terbaik. Tolong TNI, Polri, dokter, perawat, relawan, mereka yang di garis depan Tuhan, Engkau menolong mereka dengan tugas-tugas yang penting ini Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga menyelesaikan tugas dengan baik. Sragen diberkati Tuhan, pemimpin kami diberkati Tuhan, rakyat Sragen diberkati, kota Sragen diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan di Sragen menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, menjadi kebenaran yang hidup. Luar biasa bersaksi di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih buat kehadiran Tuhan. Pagi hari kami sudah terima semua berkat yang indah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Yesus Kristus, bersama-sama kita berkata, Amin.
Sudah Tuhan sudah kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan sukacita Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan di tempat ini. Kami siap melakukan persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Lebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang boleh menguatkan kami supaya kami bangkit Tuhan mendekati hari-hari kedatangan Engkau, supaya kami kuat dan kami bertumbuh untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah datang, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada kesakitan dalam nama Yesus. Bila Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau juga berkati, tumpangkan tangan atasnya, berkati kehidupannya, baik jasmani, baik rohani, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rencana. Oh Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan janji firman-Mu ya dan amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat, dengan membawa segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kami semua masuk di dalam kemuliaannya, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima dan sambut berkat Allah, dan kita sama-sama katakan amin.